Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss doakan pada pagi hari ini abang dan kakak sehat, semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya abang dan kakak. Nah, ketemu lagi nih dengan Miss Aziza. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, masih di tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah abang dan kakak, sebelum kita belajar, Miss akan mereview pelajaran kita yang telah lalu. Kemarin masih ingat abang kakak kita sudah membahas tentang apa? Iya benar sekali, kita sudah belajar tentang kertas itu terbuat dari apa ya, atau bahan dasar kertas. Lalu kita sudah belajar tentang bahan dasar plastik ya kan. Plastik itu terbuat dari apa dan barang-barang apa saja yang terbuat dari plastik. Nah, masih ingat kan abang kakak pelajarannya? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Miss akan membacakan tujuan pelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, karet dengan benar ya. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat melakukan konvensi satuan panjang. Nah, dan abang dan kakak dapat mengenal konvensi satuan berat. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat melakukan musyawarah ya, dan mengetahui pentingnya musyawarah. Dan yang keempat, agar abang dan kakak dapat mendeskripsikan benda ya, dan menyusun informasi yang terkait dengan bahan pembentuk benda dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu kita lanjut yuk ke pelajaran kita. Nah, hari ini kita akan membahas apa ya, Miss? Nah, hari ini kita akan membahas tentang benda-benda ya yang terbuat dari beberapa jenis ya. Nah, semalam kita sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari plastik, juga benda-benda yang terbuat dari kertas. Hari ini kita akan membahas tentang bahannya atau benda ya yang tidak berasal dari kayu, kertas, dan juga plastik. Nah, benda ini juga ada di rumah abang dan kakak. Nah, yang pertama kita akan membahas benda yang terbuat dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain yaitu gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan perabotan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, inilah contoh ya benda-benda yang terbuat dari kaca. Ada cangkir, ada gelas ya, ada botol, ada mangkuk sayur, dan banyak contoh yang lainnya yang bisa kamu temuin di rumah kamu. Nah, selanjutnya kita akan membahas benda yang terbuat dari logam. Ini pun juga bisa kamu jumpain di rumah kamu ya. Nah, coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain adalah panci penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan juga pagar rumah. Nah, itu adalah contoh yang terbuat dari logam. Ada lagi Miss yang lain, ada uang logam, ada sendok, ada juga garpu ya. Dan yang Miss sebutkan tadi itu adalah benda yang terbuat dari logam. Nah, selain benda terbuat dari kaca dan dari logam, apakah ada benda yang terbuat dari bahan lainnya? Ternyata masih ada ya. Dan yang terakhir ya,
adalah benda yang terbuat dari karet. Nah, ini juga ya banyak kita temukan di sekitar kita. Nah, benda dari karet ini ya contohnya adalah seperti yang kamu punya dalam kotak pensil kamu, yaitu benar sekali penghapus pensil. Nah, terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain adalah ban ya, ban mobil, ban kereta, ban sepeda, lalu ada balon, dan ada sandal karet, ada bola dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Nah, ada yang tahu? Benar sekali, sifat karet itu elastis gitu ya nak. Nah, ini adalah contoh-contoh benda. Nah, oke, benda dari kaca kira-kira tahan lama enggak? Iya, kalau misalnya terjatuh dia bisa pecah ya kan. Nah, kalau benda dari logam kira-kira tahan enggak ya? Iya, ternyata benda dari logam itu dia memiliki sifat kuat ya. Dia dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik ini kalau logam. Nah, sementara kalau benda karet, abang dan kakak kira-kira tahan enggak? Tahan juga ya, cuma dia tidak tahan oleh panas ya atau api. Dia mudah terbakar kalau terkena panas dan api. Oke, abang dan kakak pasti sudah paham dong dari penjelasan Miss tadi. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Kita akan membahas tentang satuan panjang. Nah, kemarin kita juga sudah membahas satuan panjang tentang alat-alat ukur kan, dan kita juga sudah Miss juga sudah mencontohkan bagaimana cara mengukur. Nah, kali ini ya ada satuan panjang yang disebut dengan meter. Meter disingkat menjadi M. Lalu sentimeter disingkat dengan cm, dan ada juga namanya milimeter disingkat dengan mm ya, milimeter. Oke, kalau begitu kita harus tahu nih kira-kira berapa ya 1 meter. Kita akan mengkonversikannya ya. Nah, meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang ya nak. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, kira-kira 1 meter sama dengan berapa sentimeter ya Miss? Nah, 1 meter sama dengan titik-titik, iya 100 cm. Oke, maaf ya nggak kelihatan, 100 cm gitu. Nah, kalau 1 meter berapa milimeter ya? Jawabannya adalah 1000 milimeter. Nah, berarti ini jawabannya 100, di sini 100, yang di sini 1000 ya nak. Kecil sekali ya. Oke, sampai sini abang dan kakak paham. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau pertanyaannya 100 cm kira-kira berapa meter ya? Jawabannya adalah iya, benar sekali, 1 meter. Oke, pahamnya abang dan kakak. Nah, kita lanjut ya sebentar. Oke. Nah, di sini ada contoh ya juga ya. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. 5 meter itu berarti 5 meter lebih 30 cm. Dia menggunakan
alat ukur ya, panjang pita, alat ukur saku ini ya nak ya. Nah, berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, ini tadi kan setelah dia ukur ternyata pitanya itu 5 meter 30 cm. 5 meter ditambah 30 cm. Jadi 5 meter itu sama dengan 500 cm, sementara 30 itu tetap 30 cm ya. Jadi 5 meter 30 cm sama dengan yang ini 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, kalau ini nih ada contoh nih nak, 600 cm ya. Berapa meter? Berarti jawabannya iya benar. Kalau ini berarti jawabannya 6 meter. Nomor 2, 3 meter 45 cm. Nah, 3 meter itu berapa ya nak? 3 meter itu iya 300 cm ya kan? Ditambah 45 cm gitu. Berarti 300 berapa ya, sama dengan titik-titik berapa meter ya. Jawabannya adalah 300 ditambah 45. 300 ditambah 45 berarti 345 meter. Iya. Nampakkah abang dan kakak? Nampak ya bang? Oke, sampai sini abang-abang paham nggak? Alhamdulillah ya kalau sudah paham. Oke, tunggu Miss hapus dulu. Oke, nah dia. Nah sekarang ada yang namanya tugas. Nah ini adalah tugas matematika yang harus abang dan kakak kerjakan. Lalu jawabannya jangan lupa kirim ke Miss. Tetap semangat ya dalam mengerjakan tugasnya. Oke, di sini ada 5 tugas ya. Yang pertama 6 meter 35 cm. Berapa sentimeter? Dikonversikan ya abang dan kakak. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang berkah untuk abang dan kakak. Dan Miss akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum